Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala aidan wa aqimis salata lidzikri. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan umur panjang sehingga sampai saat ini, detik ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia Masjid Raya Al-Jabar dalam rangka melaksanakan ibadah salat. Dan salat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan salat yang telah kita laksanakan, salat subuh berjamaah yang dilaksanakan oleh para malaikat, semoga para malaikat ini memberikan keberkahan, rahmat bagi kita semua, dan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, karena ibadah kita, salat kita, sejak kita diwajibkan, dibebankan kepada kita ibadah salat sejak akil balik hingga sekarang, kita belum tahu apakah ibadah kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Satu-satunya harapan adalah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menolong kita. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Raya Al-Jabar, semoga masjid ini akan menjadi saksi di padang mahsyar saat kita dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah, dan kita akan dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja melaksanakan ibadah salat, dan salat merupakan salah satu kewajiban yang Allah titipkan kepada kita sebagai umat Islam. Karena Islam ini dibangun dengan 5 pilar, tetapi yang satu pilar ini adalah sangat utama dan sangat penting, sehingga apabila satu pilar ini ditinggalkan maka runtuhlah agama yang kita pegang ini. Diibaratkan umpamanya saya pegang sesuatu, seumpamanya kita memegang sesuatu, tentunya agar pegangan kita ini erat. Umpamanya saya pegang benda ini, tentu kalau pengen erat supaya tidak terjatuh,
pegangannya, maka 5 jari ini harus berfungsi semuanya. Inilah agama yang kita pegang dengan 5 pilar ini. Yang pertama, kita sudah berucap syahadat, kemudian kita diwajibkan mengerjakan ibadah salat yang 5 waktu. Kemudian kita harus melakukan zakat. Kemudian kita harus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian apabila kita sudah mampu melaksanakan ibadah haji, maka berangkatlah ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Hadirin rahimakumullah yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita, ini ilustrasi, umpamanya ini jari kelingking ini ibadah haji, maka misalnya kita belum mampu atau belum diizinkan, belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci, apakah kita masih disebut seorang muslim? Apakah kita masih layak disebut seorang muslim? Masih. Karena kita belum mampu melaksanakan ibadah haji misalnya. Tapi kita sudah bersyahadat. Kita belum mampu, belum dipanggil ke tanah suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ilustrasinya ini seperti ini. Maka kita masih layak untuk dipanggil seorang muslim. Kemudian yang selanjutnya, jari kelingking ini adalah ibaratnya ibadah saum. Apabila kita masuk di bulan Ramadan, tetapi kita tidak bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan, karena mungkin berbagai hal, mungkin karena kita sedang dalam keadaan sakit yang parah menurut medis, sehingga di siang harinya harus meminum obat, atau kita dalam perjalanan menuju suatu kota yang diperlukan untuk meninggalkan menunda ibadah saum kita, atau seorang wanita, seorang ibu yang biasa kedatangan bulan, atau mungkin sedang menyusui, tidak bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan. Lalu apakah masih layak disebut seorang muslim, seorang muslimat? Tentu masih bisa. Masih bisa disebut seorang muslim yang beragama Islam. Kemudian yang ketiga dari bawah ini adalah ibadah zakat. Apabila kita belum bisa melaksanakan ibadah zakat, mungkin karena berpenghasilan minim, atau mungkin kita termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah, atau mungkin kita sudah berpenghasilan tapi belum harta benda kita belum sampai nisab, kita belum bisa melaksanakan ibadah zakat misalnya. Maka apakah kita masih bisa layak disebut seorang muslim? Masih. Karena kita belum bisa melaksanakan ibadah zakat karena satu hal, dengan ketentuan syariat, kita belum bisa melaksanakan ibadah zakat. Nah, yang 2 poin terakhir ini, jari telunjuk ini adalah ibaratnya adalah sholat yang 5 waktu. Kemudian ibu jari ini adalah kalimat syahadat yang telah kita berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila salah satu yang 2 ini ditinggalkan, maka apa yang terjadi? Ini akan terjatuh. Boleh nggak saya jatuhkan? Nah, seperti ini jatuh. Maka runtuhlah agama ini apabila 2 yang ini ditinggalkan. Begitulah
pentingnya ibadah salat, karena salat adalah merupakan suatu kewajiban. Saking pentingnya ibadah salat sampai-sampai Rasulullah dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya, wahai Muhammad, disinilah aku akan berikan sesuatu kewajiban untuk umatmu. Maka berangkatlah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan suatu perjalanan yang sangat dahsyat, bahwa beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberangkatkan pada malam itu dan kembali malam itu juga. Kalau ditangkap secara logika, perjalanan Isra Mi'raj ini tidak mungkin bisa dikerjakan oleh seorang hamba, seorang makhluk. Begitu dahsyatnya perjalanan Isra Mi'raj, karena nantinya akan Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan memperoleh suatu kewajiban, yaitu salat yang 5 waktu. Kemudian hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya salat, dan baru saja kita melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan salat subuh disaksikan oleh para malaikat sebagaimana Allah berfirman, aqimis salata wa durukus syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda inna qur'ana fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Kemudian salat ini harus betul-betul secara total, secara utuh, baik fisik maupun ruh kita. Total penghambaan kita ketika melaksanakan ibadah salat. Ketika kita lain halnya dengan ibadah-ibadah lain, seperti misalnya ibadah puasa. Ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, kita masih bisa melaksanakan, mengerjakan amalan-amalan lain. Kita sambil berpuasa, misalnya sambil berzikir, sambil bertadarus, atau amaliyah duniawiyah yang lainnya. Sambil berpuasa kita masih bisa berjualan, misalnya jualan untuk orang-orang yang berbuka puasa, takjil misalnya, itu dalam keadaan puasa. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan kita diberkatkan Allah SWT untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah, amin ya rabbal alamin. Ketika kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, kita masih bisa berhubungan, berkomunikasi, menjalin persaudaraan, baik itu antar jemaah maupun antar negara. Kita masih bisa melaksanakan aktivitas yang lain. Begitu pula ketika kita melaksanakan ibadah zakat, kita masih bisa mengerjakan sesuatu hal, amalan-amalan yang lain. Akan tetapi lain halnya dengan ibadah salat, total sepenuhnya dikerjakan, tidak ada amalan lain kecuali kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh, secara total, kepasrahan diri. Bahkan anggota tubuh yang paling kita muliakan ini adalah kepala kita. Saat kita sujud dalam melakukan ibadah salat, kita sungkurkan kepala ini ke bumi. Itu adalah pengakuan, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat melaksanakan ibadah salat. Itulah istimewanya, pentingnya ibadah salat yang kita kerjakan. Jangan sekali-kali kita tinggalkan, karena kita diwajibkan Allah SWT untuk melaksanakan ibadah salat, bukan untuk Allah. Tentunya bukan untuk kemuliaan agar Allah semakin mulia, karena Allah sudah begitu maha suci dan maha besar. Kalaupun kita tidak melaksanakan ibadah, Allah tetap mulia,
Allah tidak akan terjatuh kemuliaannya. Sesungguhnya semua ibadah kita termasuk salat adalah untuk kita sendiri. Lalu apakah salat ini, ibadah ini untuk mendapatkan surga? Tidak. Kita akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena rahmatnya, bukan karena ibadah kita, bukan karena salat kita. Ibadah kita tentunya harus lurus dengan niat. Salat kita harus lurus dengan niat, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alam. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya salat. Jangan sekali-kali kita tinggalkan. Lalu ketika salat kita, sejak kita dibebankan kewajiban, sejak kita akil balik, lalu apakah salat kita diterima Allah SWT? Wallahu alam. Untuk itu, marilah kita senantiasa perbaiki dan terus menerus diperbaiki hingga khusyuk demikian rupa. Karena salat kita akan naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita akan menjadi saksi, salat kita akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, wahai ya Allah, inilah salat hamba-Mu, inilah salat fulan bin fulan. Salat juga akan naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salat kita ketika naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak meliriknya, dicuekin, terliuk-liuk acan di kuasa Sunda. Kalaupun Allah meliriknya, salat kita ini diibaratkan sebuah kertas, lalu diremas sehingga hancur, lalu kertas itu dicampakkan ke wajah kita. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai salat kita ini seperti itu. Bayangin salat ketika naik ke hadapan Allah, lalu Allah remas layaknya sebuah kertas, lalu dicampakkan ke wajah kita. Seperti itu. Jangan sampai salat kita seperti itu. Untuk itu marilah kita senantiasa memperbaiki niat kita saat kita beribadah, saat kita terutama melaksanakan ibadah salat yang lima. Semoga mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dan kita akan berganti ke tahun berikutnya 2024. Mudah-mudahan ini akan menjadi muhasabah seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum Allah menghisabnya nanti. Mudah-mudahan dengan menghisab diri, berintrospeksi setahun ini, 2023 ini sudah sedemikian rupa, sudah seperti apa ibadah kita, sudah layakkah kita disebut hamba Allah, sudah layakkah kita sebagai umat Rasulullah SAW. Oleh kita selalu berintrospeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kemudian ada sebuah surat yang seharusnya menjadi acuan bagi kita semua, yaitu ayatnya pendek, cuma 3 ayat. Namun demikian dahsyatnya surat tersebut. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, seandainya Al-Quran ini hanya 1 surat saja, cukuplah surat tersebut akan menjadi pedoman. Apakah surat tersebut? Surat itu adalah surat Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Wal asri, demi waktu, demi maksa. Waktu ini yang mengikat kita, sebagaimana kita akan meninggalkan tahun ini 2023 ya, dan akan berganti ke 2024. Mengingat kita dari hitungan yang paling kecil detik, kemudian di bawah detik ada nggak? Milisecond ya, milisecond, kemudian second, detik, kemudian menit, di atas menit ada jam, kemudian di atas jam ada hari, di atas hari ada minggu, di atas minggu ada bulan, kemudian tahun. Nah, setahun kemudian ada lagi satu window 8 tahun, 10 tahun satu dekade, kemudian 100 tahun satu abad, di atasnya lagi 1000 tahun satu milenium, dan seterusnya. Nah, apakah kita sejak kita dilahirkan ke dunia ini sudah berbuat apa? Sudah beramal apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan wal asri ini sangat harusnya kita menjadi acuan, harusnya menjadi bahan introspeksi, karena saking perlunya waktu, saking pentingnya waktu yang kita mengikat, harusnya kita manfaatkan dari sejak hitungan yang paling kecil hingga yang paling besar. Misalnya ketika seorang ditanya seberapa pentingnya 1 tahun itu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang ketinggalan kelas. Kemudian kalau kita pengen bertanya kepada orang yang ketinggalan pentingnya waktu 1 bulan, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang mengeluarkan editor majalah misalnya. Kemudian betapa pentingnya 24 jam ini, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang ketinggalan sesuatu misalnya. Kemudian betapa pentingnya 1 jam, kalau ingin tahu, maka tanyakanlah kepada seseorang yang menunggu kekasihnya. 1 jam tidak ada, maka akan ditinggalkan. Maka selanjutnya betapa pentingnya 1 menit ini. Kalau kita ditanya kepada siapa orang yang berkepentingan dengan 1 menit, maka tanyakanlah orang-orang yang ketinggalan pesawat, dan seterusnya. Semua kita menjadi orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin, jangan sampai lafi khusrin, orang-orang yang merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tentunya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga ibadah kita, karena kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku seorang muslim dan seharusnya dilanjutkan menjadi seorang mukmin yang muttaqin. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan menjadi catatan buat kita semua, bermanfaat bagi jamaah semua, menjadi pencerahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.